ada makanan buat kita nih. Silakan dong, cicipin. Dok, aku juga ada pertanyaan lagi nih dok mengenai tadi orgasme ya. Itu apakah orgasme itu menjadi salah satu tolak ukur ya untuk si pasangan mencapai klimaks atau menjadi sebuah kepuasan yang berjumlah? Iya, betul sekali. Jadi memang orgasme atau klimaks ini merupakan tujuan dari melakukan hubungan seksual. Jadi tolak ukur ketika melakukan hubungan seksual. Jadi kalau misalnya andai kata tidak dapat mencapai orgasme berarti gagal. Oke. Tidak puas. Iya, karena hubungan seksual itu adalah tujuannya untuk mendapatkan kepuasan. Terus aku dengar nih banyak wanita yang udah bertahun-tahun menikah tapi nggak pernah mengalami orgasme. Itu benar nggak sih dok? Bener banget Maya. Jadi pemirsa, banyak wanita yang sudah menikah tapi bertahun-tahun menikah tidak pernah mendapatkan orgasme. Nah, hal ini yang menyebabkan pernikahan semakin lama semakin hambar. Tapi celakanya banyak wanita yang tidak mau mengungkapkan, baik itu mengungkapkan kepada pria pasangannya maupun mencari pertolongan ke dokter. Oh, jadi kita bisa ada dokter ini? Iya. Ke dokter apa tuh dok? Ke dokter seksologi bisa, Seksologi. kemudian ke dokter, pokoknya semua bisa lah. Jadi kalau bisa bareng-bareng ya sama-sama. Iya, jadi ketika konsultasi ya? datang ke dokter, ajak pasangan, karena ini merupakan masalah bersama. Karena kan nggak tahu nih, siapa penyebabnya, apakah sebabnya dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Tapi biasanya nih memang laki-laki nih yang banyak menyebabkan wanita sulit mendapatkan orgasme. Nah itu kalau bagaimana pasangan bisa sama-sama merasakan orgasme? Ya, jadi supaya pasangan bisa mendapatkan orgasme secara bersamaan, nah tentunya harus ada komunikasi seksual. Jadi yang pertama adalah ciptakan kondisi kamar yang kondusif. Kemudian lakukan foreplay. Nah biasanya nih laki-laki suka main langsung-langsung aja. Padahal foreplay ini sangat penting. Supaya apa? Supaya wanita bisa mendapatkan rangsangan yang efektif. Dan foreplay ini tidak selalu harus berupa fisik. Jadi tidak harus selalu berupa ciuman atau sentuhan, tapi bisa juga berupa kata-kata romantis. Gitu. Nah, setelah foreplaynya cukup efektif dan wanita sudah mulai mengalami lubrikasi, nah itu saatnya wanita sudah siap untuk dipenetrasi oleh pria. Oh, jadi beb kita harus dirayu-rayu dulu sama laki kita gitu, bikin seneng dulu. Suasana romantis Iya. penting ya. Kamar juga ditaruh Betul. lilin-lilin kali ya, Banget. biar lebih romantis. Soalnya kalau wanita itu kan dia lebih suka apa ya, disayang, Benar, diperhatikan. Iya. Kadang-kadang kata-kata romantis itu udah bisa membuat dia Itu penting Senang juga, ya. penting sekali walaupun cuma satu dua kata itu penting ya. Makanya jadi kalau laki-laki gombal itu lebih ini ya. lebih mengena ya. Iya, lebih mengena kita dengan laki-laki gombal. Nah, Mau makanya betul atau enggaknya terserah, yang penting kita itu sebenarnya mesti disampaikan kepada pria atau suami kan bahwa babe kalau bisa kita nih lakukannya dengan kondisi yang enak, yang santai, kemudian aku tuh pengen lo disayang, aku tuh pengen kamu tuh Seperti memuji ini. aku lah gitu loh. Sampaikan kata-kata indah, kata-kata yang romantis seperti itu. saling kompromis ya intinya. Iya. Tapi kan laki-laki kan kalau setelah menikah mereka memang suka apa ya? Karena merasa sudah mendapatkan jadi kayaknya nggak perlu lagi romantis-romantis. Apalagi kalau menikah lama ya. Iya, itu udah Nah, males banget pasti. Itu yang semestinya harus dikomunikasikan. Jadi yang namanya pernikahan, tetap kan yang namanya hubungan seksual itu suatu yang penting ya. Jadi salah satu cara untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Dan menjaga hubungan. Betul, makanya sangat penting nih suami dan istri untuk tetap menjaga hubungan seksual tetap romantis, tetap harmonis. Ya caranya apa? Cobalah diskusikan. Misalnya ya si wanita lebih suka diapakan, kemudian sampaikan ini loh titik-titik rangsang aku. Oke. Jadi kita memang harus bicara jujur ya kalau Betul. kita tidak mendapatkan orgasme kepada Harus, pasangan kita. Iya, apalagi dengan perkembangan zaman kan, dengan perubahan gender pun wanita sekarang nggak hanya sebagai objek, wanita tuh berhak untuk menyampaikan tuntutannya. Jadi kalau misalnya wanita memang tidak pernah mendapatkan orgasme, sampaikan kepada pria pasangannya seperti itu. Dok, aku cicipin makan. Oh iya, silakan.
ini kesukaan kamu loh. Aku Iya. ingat banget ketika dulu kita makan masih suka main bareng, French hangout fries bareng ya. kan. Kamu sukanya tahu, Itu kalau suka Maya juga sukanya chicken chicken food ya. wings. Iya. Pokoknya yang tradisional. Enak. Oh iya dok, satu lagi nih dok terakhir. Berarti kalau seorang pasangan gitu sih ya, mereka ada salah satu yang tidak mendapatkan orgasme, itu kan bisa tadi dikatakan bisa merusak hubungan atau tidak. Betul. Ya harus menjaga hubungan ya. Nah itu kira-kira ada nggak kejadian atau memungkinkan mereka bisa bercerai atau berpisah karena masalah tersebut? Ya, sebetulnya banyak faktor ya yang bisa menyebabkan hubungan rumah tangga itu menjadi rusak ya. Memang seksualitas itu merupakan salah satu faktor yang bisa membubarkan rumah tangga nih, seluruh rumah tangga. Kenapa? Karena kalau misalnya si suami atau istri tidak pernah mendapatkan kepuasan dalam bercinta, ini akan berdampak ke semua aspek. Oke. Bahkan aspek di luar seksualitas. Misalnya dia menjadi tidak semangat dalam bekerja, kemudian menjadi mudah pemarah, kemudian menjadi tidak romantis lagi. Bahkan biasanya nih perempuan jadi enggan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi itu ungkapan happy wife, happy life benar ya? Betul. Jadi meskipun sudah menikah bertahun-tahun, yang namanya seksualitas itu tetap mesti diperhatikan. Jadi kayak kita walaupun udah nikah bertahun-tahun itu kita masih tetap harus Iya, dating tetap berduaan romantis. gitu kan. Karena kan untuk pasangan-pasangan yang punya anak, mereka suka Susah bagi mengutamakan waktu ya. anaknya dan karena membagi waktunya susah. Itu tetap harus dipaksakan Tetap. untuk Jadi dilakukan usahakan ya. buat waktu bersama untuk tetap bisa menjaga hubungan seksualitas dengan baik. Salah satunya juga mungkin bisa dengan cara holiday bersama Betul, ya, iya. dengan mengatur waktu yang rutin ya. Iya. Dan bila perlu ya lakukan variasi bercinta. Misalnya dalam hal posisi, kemudian dalam hal situasi, Lokasi. lingkungan, yang mungkin kalau bercinta di tempat katakanlah di hotel Nah itu dia atau tadi kalau holiday dengan di tempat yang berbeda kan mungkin Betul. pasti dengan suasana baru. Karena dengan memang kondisi- gini, kita tidak dapat memungkiri bahwa yang namanya kejenuhan pasti ada. Makanya sangat penting untuk melakukan variasi dalam hal posisi bercinta maupun dalam hal situasi atau kondisi. Jadi jangan di kamar terus-terusan gitu. Iya. Bosen lama-lama ya Bosen dok lah. ya. Gimana? Udah dapat belum ilmunya? Tentang fake orgasm udah banget dok. Jadi nanti sampai rumah aku mau langsung bicara sama suamiku Itu untuk baru. diskusi lebih lanjut Iya. mengenai fake Udah orgasm. mulai ada gambaran sih ya. Jadi kan memang ini pembicaranya sangat menarik ya. Karena Iya. banyak hal-hal yang kita tadi nggak ketahui gitu. Iya. Jadi pokoknya kalau mengalami fake orgasm atau hambatan orgasme, cerita deh ke suami. Cerita ya. Sampaikan, apalagi kalau udah sering nih mengalami hambatan orgasme, karena itu bisa bikin pusing, Iya. ya kan? Udah Iya. capek-capek, cuma dapat basah doang. Iya, dan rumah tangga pun bisa rusak ya Betul. karena itu. Kan kalau Dan nggak bisa cerai, dapat Beb. kepuasan kan Betul. akibatnya apa? Jadi males kan, jadi nggak bisa semangat, kemudian juga terganggu. mudah marah, ujung-ujungnya apa? Jadi males dilakukan lagi, Iya. ya kan? Jadi kalau suami mau minta itu udah, aduh Males pura-pura ya. tidur, pura-pura sakit gitu ya dok ya. Iya, makanya pokoknya pulang dari sini cerita ya, sampaikan ke suami bahwa ini nih masalahnya nih, kita akan seperti ini, oke? Ya, oke. Menurut saya fake orgasm sih lebih baik dibicarain aja sesama pasangan biar enaknya gimana, karena kan intinya itu kan yang mengalami kan kita berdua gitu ya, suami sama istri. Jadi lebih baik sih jujur aja sama pasangan gitu. Menurut aku sendiri sih fake orgasm itu tidak baik dilakukan. Untuk kedepannya pasti akan memberikan dampak yang kurang baik. Salah satunya mungkin keharmonisan rumah tangga juga bisa berkurang. Selalu berikan momen terbaik untuk pasangan dan tetap tingkatkan gairah cinta bersama pasangan Anda. Saksikan Sex and the Woman bersama Dr. Haikal Ansari, program yang mengedukasi seputar permasalahan yang berkaitan tentang seksologi. Sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye-bye pemirsa.